Lapas Bojonegoro overload, picu kekhawatiran keamanan. Jelang Idul Adha, produksi arang di Tuban meningkat 2 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan. Dan bersama saya Aisyah Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Hunian untuk narapidana di Lapas Kelas 2A Bojonegoro mengalami overload. Hal ini memicu kekhawatiran keamanan di dalam lapas setempat. Kepala lapas berharap pemerintah daerah dapat membangunkan lapas baru untuk mendukung penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat jumlah penghuni overload atau melebihi kapasitas. Hal ini memicu kekhawatiran di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bojonegoro, Alzuarman, mengatakan jika saat ini kapasitas hunian di dalam lapas setempat sudah overload atau melebihi kapasitas. Blok hunian di lapas setempat saat ini diisi sebanyak 414 warga binaan, sedangkan kapasitas lapas hanya sebanyak 200 warga binaan. Di sisi lain, petugas yang berjaga pun terbatas, di mana setiap shift penjagaan warga binaan hanya diisi oleh 5 petugas yang ditempatkan di sejumlah titik. Tentunya keadaan lapas yang sudah overload dapat memicu kekhawatiran keamanan. Alzuarman menambahkan pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah daerah agar dapat dibantu dibangunkan lapas baru, serta berharap adanya lapas baru sehingga bisa mengakomodir dan memberikan jaminan penegakan hukum. Ya, untuk sementara lapas Bojonegoro itu sudah benar overload, ada sekitar hampir 70% dari penghuni. Sekarang penghuni kita ada 414, sedang kapasitas kita itu 200, itu 100% ya. Dan kita ada upaya nanti sama Pemda, mudah-mudahan Pemda mendukung apa yang jadi program kita sesuai dengan arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen kantor wilayah, bahwasanya lapas di Jawa Timur itu sudah banyak berkapasitas. Ada sekitar berapa blok hunian Pak di sini? Di sini ada untuk lapas Bojonegoro kita punya blok 5, itu termasuk bloknya wanita. Dan ini nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pemindahan terhadap warga binaan yang telah ingkrah atau putus. Dia akan kita pindahkan ke lapas wanita Malang. Penambahan lapas baru dapat menanggulangi kelebihan kapasitas, kemudian memudahkan koordinasi penegakan hukum dan meningkatkan kualitas pembinaan. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan terus mendalami perkara dugaan korupsi gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment. Pemeriksaan kali ini dilakukan terhadap seorang anggota DPRD Ngawi. Seorang anggota DPRD Ngawi diperiksa Kejaksaan Negeri setempat dalam perkara dugaan korupsi gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment di Kecamatan Geneng. Hampir selama 3 jam anggota DPRD dari Partai Golkar tersebut dimintai keterangan oleh penyidik. Kasih Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yuda Prawira membenarkan dalam proses tahap penyidikan ini, Kejaksaan memintai keterangan salah satu pejabat negara, yakni anggota DPRD Kabupaten Ngawi berinisial W. Pemeriksaan ini untuk yang kedua kalinya, karena yang pertama yang bersangkutan berhalangan sehingga tidak dapat hadir. Pada pemeriksaan kali ini, kurang lebih ada 26 pertanyaan yang diajukan kepada yang bersangkutan terkait perkembangan penyidikan, dugaan gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan pabrik tersebut. Dijelaskannya peran saksi dalam kegiatan tersebut yakni sebagai fasilitator.
Danang menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan kembali pada yang bersangkutan. Jadi hari ini ada kehadiran saudara W memenuhi panggilan karena sebelumnya berhalangan hadir. Beliau datang dipanggil, statusnya sebagai saksi statusnya. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan saksi dan tadi kurang lebih 20-an pertanyaan, 26 pertanyaan lah kurang lebih. Seputar apa pertanyaan di sini? Ya terkait perkembangan penyidikan, dugaan masih sama ya, dugaan gratifikasi di wilayah GFT. Ini sendiri itu apakah jadi anggota dari DPRD? Iya, anggota dewan. Itu peran saksi W ini sebagai apa Pak? Nah, kalau itu sebagai fasilitator. Kemungkinan dipanggil lagi, diperiksa lagi? Ada kemungkinan dipanggil lagi, ada. Mas sebelumnya nggak datang kapan? Mungkin Beliau kemarin berhalangan hadir aja ya? Iya, berhalangan. Karena kan ini kan tahap penyidikan ya. Kalau tahap penyidikan itu kan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, untuk membuat terang tindak pidananya dan mencari tersangkanya. Jadi ini pemanggilan saudara W ini termasuk dalam tahapan mencari alat bukti. Sudah berapa kali pemanggilan saudara W? Dua kali. Ini kedua kali Pak? Ya, kedua kali dan hadir. Diberitakan sebelumnya, Kejari Ngawi terus mendalami perkara dugaan gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Perkara tersebut telah masuk ke tahap penyidikan sejak 21 Maret lalu. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, menjelang Idul Adha, produksi arang di Kabupaten Tuban meningkat 2 kali lipat. Banyaknya permintaan untuk persiapan keperluan memasak daging sapi atau kambing membuat pesanan arang meningkat. Mendekati perayaan Idul Adha, produsen arang di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan pesanan. Hal ini salah satunya seperti yang dirasakan Purnawirawan, 43 tahun, produsen arang di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Senin pagi. Bagaimana tidak, dalam 1 bulan terakhir permintaan arang kayu mencapai 40 ton per bulan. Dibantu 8 karyawannya, Purnawirawan nampak sibuk memasukkan ranting kayu dalam tungku pembakaran. Sebelum dimasukkan, kayu-kayu ini dipotong-potong dan ditata rapi di dalam tungku. Setelah penuh, tungku kemudian ditutup menggunakan semen dan disisakan 2 lubang sebagai pintu pembakaran dan asap. Kemudian kayu dibakar selama 2 hari, serta didiamkan selama 6 hari agar pembakaran merata. Pada bulan biasa, Purnawirawan hanya mengaktifkan 5 tungku pembakaran kapasitas 8 kuintal miliknya. Namun sejak 1 bulan terakhir, 10 tungku miliknya kembali berproduksi seluruhnya. Hal ini tak lepas dari banyaknya pesanan arang menjelang Hari Raya Idul Adha. Banyaknya umat muslim yang ingin menikmati daging kurban dengan cara disate membuat pesanan arang meningkat. Menurut Purnawirawan, produksi arangnya kini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada bulan biasa ia hanya memproduksi arang hingga 20 ton per bulan, namun dalam 1 bulan terakhir jumlah produksinya meningkat 40 ton. Arang hasil buatannya ini biasanya akan disetorkan ke beberapa tengkulak yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Selain itu, dirinya juga melayani permintaan dari luar negeri, salah satunya dari Arab Saudi. Harga arang kayu sendiri cukup stabil. Setiap 1 kilo arang kayu asem dijual dengan harga Rp5.000. Sementara untuk arang kayu biasa dijual dengan harga Rp4.000 per kilogramnya. Idul Adha ini seperti apa? Untuk menjelang Idul Adha memang kita menambahkan jumlah kapasitas produksi kita karena permintaan pasar lokal ya ada kenaikan sampai 60% untuk bulan ini. Pak, biasanya Produksinya biasanya berapa Pak? Untuk kapasitas kita biasanya antara 15 sampai 20 ton per bulan. Untuk sekarang? Sekarang sudah hampir 40 ton ini 1 bulan, hampir 40. Ini yang dipakai kayu apa Pak? Yang paling banyak adalah kayu asam.
Ya, kita melayani untuk pengiriman ke luar negeri juga. Jadi jenis kayu asam itu yang diminati pasar untuk hari ini. Pak, untuk harganya Pak, dari berapa sampai berapa? Untuk harga kisaran dari 4.000 sampai 5.000. Itu bergantung apa Pak? Bergantung jenis kayu. Untuk asam kita bisa jual sampai di harga 5.000, kalau selain asam mungkin kisaran 4.000, 4.500. Selain asam biasanya kayu apa saja Pak? Sono, Mauni, Mangga. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, penangkaran rusa Timor di Bojonegoro butuh perhatian. Informasinya hadir usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Wisata edukasi penangkaran rusa yang berada di kawasan perhutani BKPH Malo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro kini semakin sepi pengunjung. Kondisi rusa di tempat wisata penangkaran serta sarana prasarana yang kurang memadai membuat tempat wisata edukasi ini butuh perhatian khusus. Tempat penangkaran rusa Timor ini berjarak sekitar 21 km atau butuh waktu 20 hingga 30 menit dari pusat kota Bojonegoro. Wisata edukasi ini berada di Desa Malo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Setelah sempat menjadi jujukan wisatawan lokal, tempat penangkaran rusa ini kini sepi pengunjung. Selain sarana dan prasarana yang kurang layak, pengelola juga kesulitan mencarikan rumput atau makanan untuk puluhan rusa tersebut. Pengelola penangkaran rusa, Mas Rap, mengatakan penangkaran rusa ini ada sejak tahun 2014. Berawal dari dana hibah antara pihak Pertamina dengan KPH Parengan sebanyak 10 ekor jenis rusa Jawa dari Blitar. Sehingga sekarang sudah berkembang biak menjadi 30 ekor. Sebenarnya rusa-rusa tersebut akan dilepas di kawasan hutan, namun melihat kondisi hutan setempat yang tidak aman, sehingga penangkaran masih dilanjutkan di kandang. Saat ini pihak pengelola penangkaran rusa tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakan rumput segar untuk rusa yang dikembangbiakkan. Pihak pengelola berharap ada kepedulian dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membantu pengelola dalam mengembangkan tempat wisata edukasi ini lebih baik, terutama menjaga satwa rusa tetap ada. Kalau kendalanya ya nyari pakannya itu yang ada. Pakannya memang khusus atau gimana Pak? Untuk pakannya sama dengan hewan sapi, ya rumput, daun-daunan. Apa kendala dari pengelolaan dana atau bagaimana Pak dari sini perhutani? Untuk pengelolaan dana sudah cukup. Yang jelas nyari rumputnya itu yang agak jarang. Karena zaman sekarang kan rumput banyak yang disemprot dengan zat kimia, enggak seperti kayak dulu. Sejumlah warga sekitar mengungkapkan keberadaan penangkaran rusa sangat berdampak positif dan bermanfaat bagi warga sekitar. Mereka sering memanfaatkan waktu luang untuk menghibur anak-anaknya bermain dengan rusa. Ini sering main ke sini, Mbak? Iya sering. Nah, ini untuk apa nih main ke sini? Untuk menghibur anak. Setiap hari atau gimana? Ya enggak mesti setiap hari. Ini dengan adanya penangkaran rusa, menurut Mbaknya gimana nih di sini? Ya sangat menghibur buat anak-anak kecil. Ada wahana mainan juga. Mbak, apa nih dengan tempatnya ini mungkin ada harapan seperti apa, lebih baik atau gimana? Ya kedepannya agar lebih baik, lebih bersih. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.
Sementara itu pemirsa, sebuah truk bermuatan gula menabrak sepeda motor dan sebuah kios di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi. Akibat kecelakaan tersebut, kios mengalami rusak parah dan truk terguling. Sementara 2 pengendara motor mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat siang. Sebuah truk bermuatan gula terguling setelah menabrak motor dan kios di seberang jalan setempat. Bangunan depan kios mengalami rusak parah dan muatan gula berserakan. Sementara 2 pengendara motor mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat menuju ke timur. Sesampainya di lokasi, truk kemudian oleng ke kanan, lalu menabrak sepeda motor sebelum akhirnya menabrak kios. Truknya menghantam rumah atau gimana, Pak? Truknya dari sana, melaju ke sana, sepeda motor ini di sini. Saya nggak tahu kronologinya bersih. Terus truknya itu tadi ini kena ini. Oh, nabrak rumah. Hancur, ya. Ini bermuatan apa, Pak, tadi? Gula. Ini untuk pengendara sepeda motornya sendiri atau berdua, Pak? Berdua. Tadi ini sandalnya 2 kok. Sandalnya 2. Tolong dikasih yang enak nanti dari 2. Luka parah atau gimana, Pak, tadi? Enggak, di puskesmas ini. Oh, puskesmas tadi. Sekitar pukul berapa, Pak, kejadian? Sekitar mau Jumatan. Oh, mau Jumatan. Mau Jumatan. Oh, gitu ya. Berarti yang pemilik rumah atau gudangnya tidak ada orang, Pak, ya? Tidak ada orang, korbannya ini loh, Pak. Kios kosong. Kios kosong. Ini barangnya. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas menjadi tersendat, baik dari arah Bojonegoro menuju Ngawi ataupun sebaliknya. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk sementara diamankan di kantor Satlantas Polres Bojonegoro. Dugaan sementara penyebab kecelakaan akibat sopir truk yang kurang konsentrasi. Sementara hingga saat ini pihak berwenang masih belum memberikan data identitas korban kecelakaan tersebut. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya pemirsa, seorang penjual pentol curah di Kabupaten Ngawi bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya tahun ini. Dengan didasari niat yang kuat, pasangan suami istri ini setiap hari rutin menyisihkan sedikit uang dari hasil jualan. Seperti inilah keseharian Sumino 50 tahun bersama istrinya Nur Hasanah 56 tahun warga desa Kecamatan Jogorogo Ngawi. Dengan dibantu anaknya, ia membuat dagangan pentol curah. Usaha berjualan pentol curah sudah dilakukan sejak tahun 1994 dengan berkeliling di sekolah-sekolah. Saat ini dengan motor roda 3-nya, pentol Pak Mino biasa mangkal di sekitar Jalan Raya Jogorogo. Menurut Sumino, niat untuk menunaikan rukun Islam kelima yakni menunaikan ibadah haji setelah menikah di tahun 2004. Bersama istrinya, setiap hari ia mulai menyisihkan sedikit uang hasil jualan untuk ditabung. Akhirnya, di tahun 2012, ia sendiri bisa mendaftar. Beberapa bulan ke depan, istrinya juga ikut mendaftar. Jika sesuai antrian, seharusnya ia bisa berangkat di tahun 2022. Namun karena pandemi COVID-19 di tahun 2020 tersebut, maka harus tertunda dan bisa berangkat di tahun 2025 ini beserta istrinya. Saat ini Sumino beserta istri tinggal menunggu pemberangkatan. Berbagai barang bawaan yang nantinya akan dibawa saat menunaikan ibadah haji juga telah disiapkan. Niat sama istri ya ingin melengkapi rukun Islam yang kelima yaitu haji. Kita sambil berjualan tiap hari, entah seberapa pun rezeki yang diberikan Allah, kita syukuri alhamdulillah. Entah seberapa kita bisa menyisihkan, walaupun 1000 perak insya Allah kami menyisihkan. Tapi alhamdulillah dengan niat yang bulat, tahun 2012 tepatnya bulan 5 tanggal 5 insya Allah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa daftar haji. Alhamdulillah. Dengan itu saya syukur Masya Allah. Ya kalau nabung maunya saya ya semaksimal mungkin ya berkisar untuk hitungan bisa tercukupi, tapi kadang ya kita menerima pemberian Allah ya kadang
5.000, kadang ya 10.000, kadang ya bisa lebih. Wah, yang penting saya usahakan tiap hari itu menyisihkan uang entah seberapa. Sementara berdasar data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, jumlah calon jamaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 473 jamaah. Jamaah haji asal Kabupaten Ngawi sendiri masuk dalam kloter 54 dan 55 dengan jadwal pemberangkatan tanggal 17 Mei 2025 menuju Asrama Haji Sukolilo. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Hasil Kejurprov Sorinci Kempo Jatim tahun 2025 di Tuban, kami berikan informasinya sesaat lagi, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Kejuaraan Provinsi Sorinci Kempo tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Tuban telah berakhir. Kabupaten Malang menjadi juara kelas pemula, sementara Jombang berhasil menjadi juara kelas remaja dan Banyuwangi menyabet juara kelas dewasa. Kejuaraan Provinsi Sorinci Kempo tahun 2025 yang digelar di Gor Rangga Jaya Anuraga Kabupaten Tuban berlangsung sengit. Masing-masing atlet saling unjuk kebolehan untuk memperebutkan posisi juara umum. Dimulai sejak Kamis 1 Mei 2025, penentuan juara umum kelas pemula tengah usai. Sementara untuk pertandingan kelas remaja dan kelas dewasa masih berlangsung sengit. Untuk hasil penghitungan perolehan medali, juara umum Sorinci Kempo kelas pemula sendiri berhasil diraih oleh Kabupaten Malang dengan perolehan 2 medali emas dan 2 medali perak. Kemudian di posisi kedua, Kabupaten Jombang dengan perolehan 2 medali emas dan 1 perunggu. Lalu di posisi ketiga, Kabupaten Tuban dengan perolehan 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Berdasarkan perolehan medali tersebut, Kabupaten Malang berhak membawa pulang piala Bupati Tuban. Hasil Kejurprov kali ini kita sudah menyelesaikan di kelas kategori pemula dan kategori remaja. Malam ini kita akan mencoba menghabiskan semua nomor embu dan kandoku di kelas dewasa. Dan randori akan dihabiskan sehingga besok final tinggal randori saja. Peserta akan pulang pagi. Untuk hasil sementara seperti apa yang perolehan emas? Hasil sementara dari perolehan emas untuk kelas pemula itu diperoleh sebagai juara umum untuk kelas pemula adalah dari Kabupaten Malang yang mendapat 2 emas dan 2 perak. Berikutnya diikuti oleh kabupaten kota yang lainnya. Kenapa kita sengaja untuk membuat hasil perolehan medali ini merata seluruh Jawa Timur untuk kejuaraan kali ini. Sementara itu, pertandingan kelas lainnya selesai pada Minggu 4 Mei 2025. Kejuaraan Provinsi Sorinci Kempo tahun 2025 ini diikuti 302 peserta dan ofisial dari 17 kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momen penting dalam pembentukan karakter generasi muda melalui olahraga bela diri yang mengedepankan disiplin, rasa hormat, dan sportivitas. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, kejuaraan Provinsi Sorinci Kempo tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Tuban berlangsung sengit. Seluruh atlet berjuang keras dalam kompetisi ini untuk menjadi yang terbaik. Dari hasil pertandingan kelas pemula,
Kabupaten Malang berhasil menjadi juara umum. Kejuaraan Provinsi Soriji Kempo tahun 2025 yang digelar di Gor Rangga Jaya Anuraga Kabupaten Tuban berakhir pada Minggu sore. Suasana haru dan bahagia nampak saat para pemenang berhasil membawa pulang piala kebanggaan ke kabupaten masing-masing. Dari hasil penilaian juri terdapat 3 kabupaten yang dinobatkan menjadi juara umum di masing-masing kelas. Di antaranya Kabupaten Malang, mereka berhasil menjadi juara umum kelas pemula dengan perolehan 2 medali emas dan 2 medali perak. Sementara juara kelas remaja berhasil dimenangkan oleh Kabupaten Jombang dengan perolehan 4 medali emas, 6 medali perak dan 2 medali perunggu. Kemudian juara kelas dewasa diraih oleh Kabupaten Banyuwangi dengan perolehan 3 medali emas, 4 medali perak dan 4 medali perunggu. Dari hasil perolehan tersebut, Kabupaten Malang berhasil membawa pulang piala Bupati Tuban dengan kategori kelas pemula. Kemudian Kabupaten Jombang berhasil membawa piala Ibu Asuh Perkemi Jawa Timur dengan kategori juara umum kelas remaja. Dan Kabupaten Banyuwangi berhasil membawa pulang piala KONI Jawa Timur dengan kategori juara umum kelas dewasa. Penyerahan piala kejuaraan masing-masing diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Putporapar Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra. Kejurprov tim Soriji Kempo tahun 2025 ini berjalan dengan baik dan lancar dan aman tanpa ada halangan, tidak ada yang cedera, semuanya selamat. Ini saya atas nama Pemerintah Kesatuan mengucapkan sangat terima kasih sebanyak-banyak kepada Panpel dan seluruh pihak yang membantu atas terselenggaranya kejuaraan ini. Pak Iman, untuk hasilnya tadi yang juara umum dari mana saja Pak Iman? Karena ini ada 3 kategori, pemula, remaja, dan dewasa. Untuk pemula tadi diraih juara umumnya oleh Kabupaten Malang. Kemudian remajanya dari Kabupaten Jombang. Kemudian dari kategori dewasa diraih oleh juara umumnya Kabupaten Banyuwangi. Untuk Tuban, alhamdulillah masih dapat nomor kejuaraan, meskipun di juara 3 itu pun ada di baik di kategori pemula maupun remaja. Kejuaraan Provinsi Soriji Kempo tahun 2025 ini diikuti 302 peserta dan ofisial dari 17 kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momen penting dalam pembentukan karakter generasi muda melalui olahraga bela diri yang mengedepankan disiplin, rasa hormat, dan sportivitas. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, pertandingan dengan tensi tinggi diperlihatkan dalam laga terakhir penyisihan grup U32 besar Liga 4 Nasional antara Persingangawi versus Persikasi Bekasi. Namun keberuntungan berpihak pada tuan rumah Persinga yang cukup dengan hasil imbang maka lolos di babak selanjutnya di 16 besar. Pertandingan terakhir penyisihan grup U32 besar Liga 4 Nasional berlangsung cukup panas. Kedua tim yakni Persingangawi versus Persikasi Bekasi tampil ngotot sejak awal pertandingan karena memiliki peluang yang sama lolos 16 besar. Persinga butuh imbang dan Persikasi butuh menang agar mampu lolos. Kedua tim saling menyerang dengan beberapa kesempatan yang didapat. Terlebih, hujan sempat mengguyur area Stadion Ketonggo, membuat kedua tim sempat kesulitan sampai beberapa kali terjadi pelanggaran. Hingga akhir pertandingan, skor kedua tim berbagi angka 1-1. Namun keberuntungan berpihak pada Persingangawi dengan modal imbang memastikan mengantongi tiket melaju babak penyisihan 16 besar. Pelatih Persingangawi, Joko Susilo, mengaku bersyukur dapat lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Meski harus bermain imbang, kedua tim bermain sangat bagus. Selanjutnya akan mulai mempersiapkan timnya untuk menghadapi babak 16 besar. Kami ada ketegangan yang teramat, jadi hasil draw kami syukuri karena kami lolos. Tentu kami tidak puas dengan permainan tadi karena pemain belum bisa
melepaskan beban itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tetap saya terima kasih pada pemain saya yang sudah maksimal, pengurus, juga supporter yang selalu setia mendampingi kita. Ada kendala nggak coach hari ini kok kayaknya kurang gitu? Iya, mental. Karena kita kalau kalah kita nggak masuk loh. Kalau kita kalah nggak masuk, itu kan ketakutannya di situ. Itu ketegangannya di situ. Jadi sama-sama wajar. Baru belakang kita absen 2, si Eko sama si Agil. Ini kan berdampak sekali. Yang lainnya saya nggak ada pilihan, tadi kan bingung kita mau ganti siapa sih, mau nambah itu. Ya wis nggak apa-apa. Besok juga oke, kita lihat nanti. Karena si Dwi juga nggak bisa main, si Arfa juga tidak bisa main, ya itu nggak apa-apa. Tim kita itu memang sedikit minimalis lah, tapi bismillah kita tetap punya keyakinan. Sementara pelatih Persikasi Bekasi Abdullah Sapei mengakui jika kedua tim telah bermain sangat bagus dan itulah pertandingan. Meski hasilnya seri gagal melaju ke pertandingan selanjutnya, ia memastikan tim tersebut akan tetap dipertahankan serta akan kembali fokus di persiapan Liga 4 Jawa Barat selanjutnya. Ya, itu atas perjuangannya. Kebetulan pemain-pemain saya masih sangat muda, yaitu 2004-2005. Ya, kemungkinan tim ini tidak akan kita bubarkan dan akan kita tetap lanjutkan untuk persiapan di Liga 4 Jawa Barat nanti regional. Gitu. Yang kedua, saya juga terima kasih banyak kepada panitia pelaksana, terutama pemerintah Kabupaten Ngawi yang sangat luar biasa dalam menjalankan tuan rumah. Terima kasih. Kalau melihat pertandingan hari ini kan berhasil imbang ya coach. Ini menurut jenengan seperti apa coach? Saya bersyukur ya, terutama pemain saya bisa berjuang semaksimal mungkin tanpa mengalami cedera yang parah. Gitu. Sementara di pertandingan lain, grup U yang mempertemukan Sang Maestro FC versus Asiop FC di Stadion Tor, Surabaya juga berakhir dengan skor 1-1. Sehingga Sang Maestro FC melaju di putaran 16 besar bersama Persinga Ngawi. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.